Jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa saat terakhir ini, memang kalau kita amati ada perkembangan yang sangat menarik di lembaga kepolisian kita ini. Di bawah kepemimpinan Pak Kapolri yang baru, nggak baru juga lah, karena awal tahun mereka Pak Listio Sigit ini dipilih sebagai Kapolri. Terus lembaga Polri berbenah, dan kemarin saya membuat konten bahwa dia mengingatkan bahwa ikan membusuk dari kepala, dan sebenarnya ada tambahan lagi. Beliau juga menyatakan bahwa kalau tidak bisa potong ekornya, saya akan copot kepalanya. Ini luar biasa menarik pernyataan dari Pak Listio Sigit. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Selamat Ginting, wartawan senior yang sekarang jadi akademisi di Universitas Nasional Jakarta dan lebih fokus membahas masalah komunikasi politik. Assalamualaikum, Bung Selamat Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda pasti saya yakin mengamati perkembangan terbaru dari Polri, karena bagaimanapun sebagai spesialisasi Anda sebagai TNI kan, Polri ini dulu bagian dari TNI ya, dan baru ya, dari ABRI. Dari ABRI, ya sorry. Kita sekarang udah terbiasa TNI, kalau dulu nyebutnya ABRI. Baru secara resmi tanggal 1 Juli dipisahkan. Ini pada masa Pak Habibie ya presidennya kalau tidak salah ya. Iya. No, oke. Jadi sekarang ini memang kita amati Pak Listio ini melakukan bersih-bersih lah gitu ya. Karena tidak mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini setiap kali ada survei, itu polisi itu masuk dalam lembaga yang korup meskipun masih kalah dengan DPR kalau di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan Pak Listio Sigit mengakui bahwa beliau menggunakan kata bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian itu menurun. Nah, gitu. Kalau bahasa pasaran kan orang benci sebenarnya gitu dengan kelembagaan. Gitu ya, Bung Ginting. Apa nih menurut Anda penyebabnya? Biasanya kan Anda bisa memberikan perspektif dari sisi sejarahnya. Ya, kita akan kaji dulu ketika Listio dilantik menjadi Kapolri, dia mengemukakan tentang konsep kepolisian masa depan yang dia sebut presisi itu ya. Ya, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Karena itu tentu masyarakat menggarisbawahi ini, dan dia tahu bahwa masyarakat akan menagih ini. Nah, misalnya prediktifnya seperti apa? Prediksinya seperti apa? Apakah kemudian polisi mampu memprediksi ancaman gangguan keamanan ketertiban masyarakat seperti apa? Jika tidak mampu memprediksi, ya berarti gagal. Kemudian responsibilitas dalam pengertian cepat mengambil tindakan terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Lalu transparansi, ya polisi harus juga jujur mengemukakan hasil penyelidikan dan lain-lain, juga berkeadilan. Nah, ini kan menarik ketika kemudian respon masyarakat di
di Sulawesi Selatan misalnya terhadap oknum aparat sipil negara yang melakukan tindakan tidak terpuji asusila, dilaporkan ke polisi, tapi kemudian tidak ada responnya. Jadi masyarakat juga bertanya kan, Bung Hersu, responsibilitasnya mana? Nah, kemudian juga berkeadilannya juga mana? Nah, ini kan juga sama ketika orang akhirnya berpikir seperti masa lalu. Oh, karena laporan terhadap oknum aparat sipil negara yang melakukan tindak. Ya. Bentar, Bung Ginting. Saya sejak beberapa saat terakhir selalu mengkampanyekan jangan memakai istilah eufemisme termasuk oknum, diamankan. Oke. Oke. Karena dari situlah awalnya kemudian siap. Jadi transparan gitu. Anda sebut saja anggota. Saya sebagai anggota polisi, ada seorang anggota PNS misalnya. Ya, aparat sipil negara begitu ya. Kemudian juga dengan eranya media sosial, masyarakat juga melihat ketika di kasus di Nunukan, Kapolres melakukan tindak kekerasan terhadap anak buahnya. Apapun kemudian orang berpikir, loh, bagaimana mungkin rakyat percaya kepada polisi yang akan mengayomi, akan melindungi rakyat. Nah, atasannya aja bisa seperti itu, kemudian bagaimana bawahannya. Jadi kondisi-kondisi ini tertanam di kepala masyarakat. Polisi ini yang disebut polisi masa depan, konsep presisi kepolisian masa depan oleh Listio Sigit itu ternyata cuma di bibir saja. Dalam implementasinya, seperti dikatakan dalam acara Sespimti itu kan ternyata Listio juga bilang, kita ditunggu implementasinya. Karena itu ucapan Listio juga kemudian ditunggu oleh masyarakat. Tindakannya apa gitu? Kalau kemudian tidak ada tindakan terhadap anggotanya yang berbuat salah, akhirnya orang membuat jok-jok seperti yang lama. Misalnya, kalau kita lapor kehilangan kambing, jangan ke pos polisi, nanti sapi juga yang hilang. Gitu juga. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menjadi kasih uang habis perkara. Ini kan pemeo atau jok-jok yang seperti ini mestinya sudah tidak ada lagi. Kalau kita balik, karena banyak kasus di Sumatera Utara sekarang ya. Iya, betul. Sebagai orang yang sama-sama pernah di Medan, ya. Ada istilah sumut, semua urusan mesti uang tunai. Ya, nah yang seperti itu mestinya tidak ada. Jadi kalau tadi Bung Hersu bilang, coba kita kaji ke sejarah. Nah, sebenarnya renggangnya hubungan TNI Polri dengan rakyat ada beberapa sebab. Karena tadi Kapolri itu kan berbicara bukan hanya kepada anggota polisi, tapi juga kepada anggota TNI yang menjadi siswa sekolah staf pimpinan tinggi. Jadi kalau di TNI namanya Sesko TNI. Nah, ini sekolah menjadi jenderal gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita harus kembali lagi dulu. Ada 4 hal yang saya catat kenapa kemudian akhirnya ABRI itu dibenci rakyat. ABRI dalam hal ini TNI dengan Polri. Pertama itu kasus pungli, Bung Hersu. Kasus pungli kemudian jadi kolusi. Punglinya awalnya adalah di jalan-jalan oleh polisi lalu lintas begitu ya. Kemudian orang akan melihat bahwa ini polisi. Kemudian akhirnya masyarakat tidak melaporkan lagi ke pos polisi. Lapornya ke Koramil, lapor ke Kodim, bukan ke Polres. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata sama aja gitu loh. TNI juga melakukan hal yang sama begitu. Akhirnya di benak masyarakat, sama aja gitu kan, polisi, TNI sama juga. Mau mengadu kemana? Ini yang pertama. Kemudian kolusinya itu tentu dengan pejabat atau dengan pengusaha. Ini kan yang paling marak dulu adalah dilakukan oleh polisi perairan ketika
penyelundupan itu, Bung Hersu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh persoalan yang sekarang juga mengemuka, kekaryaan TNI dan Polri. Nah, ini harus kita garis bawahi. Ini kan muncul lagi. Jadi kekaryaan TNI dan Polri, kemudian ada lagi pelaksanaan tugas Hankam, pertahanan keamanan, yang lebih menonjolkan force, kekuatan. Sehingga dalam penanganan terhadap masyarakat, abai terhadap nilai-nilai hukum gitu dan supremasi hukum. Nah, yang keempat, TNI Polri menjadi alat politik pemerintah. Dalam hal ini kalau dulu Golkar, partai yang berkuasa. Nah, sekarang kemudian apakah TNI Polri juga kemudian menjadi alat pemerintah dalam hal ini mendukung partai politik penguasa? Nah, ini harus kita kaji. Makanya kemudian kita harus belajar lagi dari sejarah, misalnya soal tadi pungli dan kolusi sudah saya jelaskan, soal kekaryaan ini. Kekaryaan itu kan awalnya adalah bagian dari dui fungsi. Dui fungsinya adalah melaksanakan tugas Hankam dan sosial. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 82, kata-kata kekuatan dui fungsi sebagai kekuatan sosial digeser lagi, dipertegas jadi kekuatan sosial politik. Jadi bukan sosial saja. Nah, karena itu terus-menerus posisinya berada di posisi sipil yang dulu alasannya adalah untuk mencegah ideologi komunis begitu ya. Tapi akhirnya bablas. Mestinya kalau udah selesai, kembali lagi seperti ketika TNI dan Polri menangani peristiwa Madiun 48. Jadi diganti kepala desa juga camat yang terindikasi komunis itu diganti hanya dalam selang 1 tahun 2 tahun, setelah itu dikembalikan kepada sipil. Nah, ini kan tidak sampai Pak Harto lengser kan seperti itu. Itulah yang membuat kemudian rakyat benci terhadap TNI dan Polri karena kemudian juga mengambil jatah sipil. Ini kan tidak ada dalam supremasi sipil di atas militer di negara-negara maju. Ini yang menjadi sorotan. Nah, kemudian juga bagaimana polisi juga selain TNI menggunakan kekuatan senjata untuk melumpuhkan orang yang dicurigai. Nah, ini kan akhirnya kita bisa lihat kasus-kasus misalnya di Lampung, kasus-kasus di Aceh, yang harusnya pendekatan teritorial dalam pengertian merangkul rakyat, tapi yang dikedepankan justru kekuatan special force. Jadi pasukan-pasukan elit yang kemudian cara berpikirnya beda, membunuh dan memusnahkan begitu. Nah, polisi juga ikut-ikut. Yang doktrin polisi kan sesungguhnya melumpuhkan, tapi ikut-ikut jadi membunuh dan membasmi. Inilah yang kemudian orang menganggap ini nggak ada bedanya polisi dengan TNI. Ini harusnya TNI dan polisi belajar dari pengalaman-pengalaman. Yang sekarang kita lihat lagi, kekaryaan tumbuh lagi. Apalagi menjelang pilkada nanti pada 2000 pilkada atau pemilu pada 2003-2024 yang pejabat yang berhenti pada 2002-2003 akan diisi oleh TNI dan polisi aktif. Ini akan menjadi pemicu rakyat akan kembali membenci TNI Polri karena masuk ke ranah-ranah yang bukan wilayah profesional dia. Kalau mau seharusnya pensiun, bukan kemudian tetap menjadi TNI atau polisi aktif. Jadi
sesungguhnya peringatan dari Listio Sigit itu juga harusnya otokritik terhadap kebijakan-kebijakan TNI dan Polri. Marskal Hadi Cahyanto hadir ketika Kapolri mengungkapkan hal ini. Ya. Mestinya menjadi otokritik gitu loh. Ya. Jadi jangan cuma meminta kepada siswa Sespimti, tapi juga harusnya ini juga kepada dirinya. Kira-kira gitu, Bung Hersu. Oke, jadi ini kalau dari sisi faktor kesejarahan ini tidak lepas dari pada waktu Polri masih bergabung dengan TNI dalam ABRI. Culture kekerasan sebagai force gitu ya, itu masih melekat sampai sekarang gitu ya. Kedua, ternyata kemudian setelah TNI back to basic, Polri yang kemudian menikmati privilege yang dulu dinikmati oleh TNI dan oleh ABRI, dan pada waktu itu kan polisi itu adik bungsu lah gitu ya. Iya. Lebih menikmati angkatan darat kan gitu. Nah sekarang polisi menikmati. Anda tadi itu Anda baru menyebut tahun 2002 2023 yang akan jadi PLT. Tapi kan banyak sekali sekarang petinggi-petinggi Polri yang masuk menjadi pejabat-pejabat publik. Kan banyak sekali itu yang masuk, dan saya kira itu betul mengingatkan kita pada dulu duwi fungsi. Kalau dulu duwi fungsi ABRI, sekarang jadi fungsi Polri gitu ya, Bung. Iya, betul. Ya. Padahal sebenarnya Bung Hersu, ketika Presiden Soekarno pada tahun 1960 membuat Kepres tentang ABRI, polisi berada di dalam satu organisasi ABRI, itu pimpinan Polri saat itu mengundurkan diri, tidak setuju karena tugasnya berbeda. Tapi kemudian akhirnya juga tahun 62 kan istilah kepala kepolisian negara, dulu istilahnya pakai kata KKN ya singkatannya, akhirnya menjadi Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian, bahkan berubah lagi jadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Jadi nggak ada bedanya kemudian dengan TNI sebagai kekuatan militer. Memang dalam sejarah awalnya dulu itu polisi istimewa dalam sejarah Indonesia begitu. Nah, dan itu mengabaikan Konvensi Jenewa dan menyatakan diri sebagai kombatan gitu. Padahal polisi itu kan berbeda dengan militer, tapi memang kesejarahannya seperti itu. Jadi memang dekat karena ada perjuangan melawan penjajah begitu. Jadi sejarah polisi kita berbeda dengan sejarah polisi di negara-negara yang lain. Nah, tapi itu tadi, ketika kemudian menjadi satu dengan ABRI, misalnya di AKABRI selama 4 tahun, 1 tahun mereka bersama dulu kan, bersama di AKABRI Magelang waktu itu, ya kemudian nggak ada bedanya lagi tugas-tugas itu gitu. Bahkan kemudian dalam beberapa hal tugas polisi, misalnya sekolah polisi, malah diambil alih oleh tentara misalnya untuk sekolah teror dan lain-lain yang harusnya bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita melihat ada dampak-dampak dari proses sejarah itu. Tapi mestinya reformasi kan sudah berlangsung 20-an tahun, mestinya sudah selesai gitu. Tapi kok sekarang lebih militer daripada militer. Misalnya senjata yang dimiliki oleh BRIMOB misalnya, ini kan kita pernah terkaget-kaget ketika Gatot Nurmantio mengemukakan dulu, oh ini kok senjatanya senjata berat begitu, senjata infanteri kelas berat gitu, yang seharusnya kalau di Inggris saja pakai pemukul gitu. Jadi ini yang menarik ketika kemudian koordinasi TNI dan Polri juga terutama di daerah-daerah konflik bersenjata itu tidak mulus, Bung Hersu. Oh, gitu ya? Ya. Ya, misalnya taruhlah istilah kelompok kriminal bersenjata.
Ya. Itu memang ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah supaya pihak asing, pihak luar negeri tidak punya alasan masuk ke Indonesia karena kondisi darurat militer. Ya. Ini kan kalau polisi berarti tertib sipil, kira-kira gitu, atau darurat sipil. Maka pakai kata KKB itu jadi ada alasan polisi menjadi ujung tombak, kemudian TNI membackup. Tapi dalam kenyataannya kok yang banyak menjadi korban TNI bukan polisi, kan aneh gitu. Ketika TNI membackup, polisi malah kemudian korbannya jauh lebih banyak TNI. Jadi ini kritik-kritik yang dari pernyataan Listio Sigit itu sekaligus juga kita harus ingatkan, terutama itu tadi Bung Hersu, kekaryaan TNI Polri kembali muncul, dan ini bisa menjadi presiden buruk lagi seperti era Orde Baru. Apakah kita ingin kemudian mengulang kesalahan Orde Baru ketika TNI dan polisi tidak lagi profesional dengan alasan-alasan misalnya demi rakyat, nonsen, untuk kepentingan sendiri gitu. Dan juga untuk kepentingan waktu itu pemerintah yang sedang berkuasa atau partai yang berkuasa, Golkar. Jangan-jangan menjadi alat juga bagi partai yang berkuasa sekarang. Ini yang harus kita soroti, kita kritik agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dari Orde Lama, Orde Baru, dan kondisi sekarang. Begitu Bung Hersu. Nah, mumpung Anda ngomongin kritik, ini kita dengar dulu pernyataan dari Pak Listio Sigit di kemarin ya di Sespim Polri kemarin, karena saya juga menyampaikan bahwa tidak anti kritik, dan tadi yang pernyataannya cukup mengagetkan, katanya dia kalau tidak bisa memotong ekornya, saya copot kepalanya. Coba kita sebentar ya, Bung Slamet Ginting ya. Menarik Bung Hersu, iya betul. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka. Bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Nah, tadi ya, Bung Ginting, Anda sudah tegas kan tadi menyatakan bahwa tidak anti kritik, akan saya copot kepala. Jadi saya kira kelihatannya memang waktunya Pak Listio Sigit untuk cuci piring, bersih-bersih begitu ya. Karena dan ini saya kira kalau toh sekarang muncul, saya kemarin juga menyampaikan dalam konten saya bahwa bukan berarti sekarang ini kualitasnya lebih buruk polisi. Sebenarnya begitulah polisi, hanya saja karena sekarang eranya media sosial, jadi apa-apa viral kan begitu ya, Bung? Iya betul. Ya. Oke. Jadi nah ini kan yang tadi beliau nggak perlu kecil hati. Apakah kok sekarang lebih buruk ya di bawah Pak Listio Sigit semua kasus muncul ke permukaan? Bukan begitu persoalannya saya kira ya. Iya, karena misalnya Listio juga kemukakan tahapan-tahapan sampai dengan bulan Oktober.
loh kok tingkat kepercayaan masyarakat atau publik terhadap polisi semakin menurun, ada apa? Ini kan upaya untuk sekaligus introspeksi, karena memang di dalam survei-survei yang seperti Bung Hersu kemukakan tadi, misalnya survei dari Global Corruption Barometer, polisi tetap menempati urutan 5 besar begitu ya. Yang pertama tetap masih parlemen, kedua seperti pemerintahan daerah, pemerintahan, polisi tetap aja ada di situ. Karena memang yang menjadi masalah ketika dia bersinggungan dengan masyarakat. Di situ peluang untuk terjadinya korupsi, terjadinya kolusi. Karena itu kita juga ingin tanya bagaimana peran komisi kepolisian untuk mengingatkan bahwa kasus-kasus ini seharusnya polisi itu semakin menurun, tidak ada di 5 besar begitu ya, di 5 besar. Ini kan dalam rentang 5 tahun aja masih tetap tidak bergeser dari 5 besar. Jadi ada yang salah ini. Ada yang salah dari budayanya, ada yang salah dari, Listio bilang, jangan-jangan ini dari komandannya. Jangan-jangan ini dari kepalanya. Busuk itu ikan dari kepalanya, harus dipenggal. Apakah kemudian berani Listio itu mencopot komandan-komandan atau kepala-kepala kepolisian gitu? Karena dalam kasus Nunukan kan aneh Bung Hersu. Seperti kita kuliah dulu, ingat pasal 1, senior tidak pernah salah. Nah, pasal 2, jika senior salah, lihat pasal 1. Ini kan dalam kasus Nunukan, kok yang minta maaf adalah bintaranya yang dipukuli oleh Kapolres. Ini kan juga masyarakat akan melihat, oh begini ya, cara kekeluargaannya tuh seperti itu penyelesaian. Ini nggak bagus dilihat publik. Apapun jawaban dari Kapolres karena dia kesal, jangan lupa sekarang eranya media sosial. Siapa yang bisa menyanggah bahwa peristiwa itu tidak ada, nyata-nyata kok ada, dan itu disebarkan oleh anggota kepolisian juga, begitu Bung Hersu. Oke, dan lepas apapun kesalahan dari anak buahnya, bahwa perilaku atau tindak kekerasan dilakukan oleh Kapolres itu nggak bisa diterima lah, gitu ya. Betul, betul. Nah ini kan akan mencerminkan, loh ini terhadap anak buahnya aja seperti itu, bagaimana kemudian terhadap rakyat. Dimanapun juga, nah sama Bung Hersu, cara kemudian polisi menggunakan seragamnya saja, seragam hitam-hitam, itu bagi saya tidak akrab dengan publik, dengan masyarakat. Kesannya adalah menyeramkan begitu. Mestinya simbol-simbol keakraban polisi dengan rakyat itu misalnya tampak dari seragamnya, seragamnya yang memang teduh begitu, bukan hitam-hitam. Ini kan seragam pasukan tempur, seragam pasukan untuk menindak. Ketika berhadapan dengan rakyat seperti itu, gimana? Dulu itu sempat loreng Brimob pun tidak dipakai lagi dengan alasan supaya polisi dekat dengan rakyat. Tapi sekarang kan dipakai lagi dalam pengertian, loh ini betul-betul kembali lagi polisi menjadi bagian dari kombatan gitu, menjadi paramiliter gitu. Ini yang semestinya tidak boleh terjadi. Polisi itu kan mestinya satu rumpun dengan Pemda, di mana ada pemerintah daerah, di situ ada polisi, saling melengkapi untuk membackup satuan polisi Pamong Praja. Kira-kira gitu Bung Hersu. Mbak civilian lah dia ini ya, bahwa dia. Iya betul, masih civilian. Civilian ya. Oke. Nah soal-soal ini saya kira penting catatan-catatan Anda tadi, karena kalau kemudian polisi tergoda gitu ya, menjadi kembali seperti ABRI di masa lalu, dia memang menarik sih Bung Ginting, karena satu dia mendapat privilege, keistimewaan, kemudian dia juga mendapat kekuasaan gitu ya, karena dan yang lebih lagi ya tentu dia kemudian tapi imbalannya dia menjadi alat dari kekuasaan, alat
ini untuk kepentingan politik. Saya kira ini berbahaya kalau sampai kasus semacam itu terulang. Dan mudah-mudahan saja saya kira langkah Pak Listio ini dilandasi oleh kesadaran semacam itu. Ya, saya harap begitu, bahwa kritik publik, kritik kalangan akademisi bahwa TNI terutama Polri kembali ke fungsi atau dui fungsi itu akan menjadi trigger kebencian rakyat terhadap polisi. Kemudian apakah kemudian misalnya aparat sipil negara ikhlas seperti itu? Kalau memang semuanya akhirnya polisi yang menduduki seperti itu, ya bubarkan aja sekolah-sekolah. Semua masuk aja ke polisi atau TNI. Kalau mau jadi pejabat, kan kira-kira gitu, Bung Hersu. Buat apa misalnya ada IPDN dan segala macam, kalau kemudian jabatan-jabatan di Kementerian Dalam Negeri toh dijabat juga oleh polisi. Nah, kemudian kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM, ya udah nggak usah ada aja, nggak usah ada sekolah hukum begitu kan, perguruan-perguruan tinggi sarjana hukum nggak perlu lagi, toh nanti yang menjadi polisi lagi atau TNI lagi. Yang seperti itu masa sih diulang sih kesalahan serupa gitu. Ini sepertinya sedang mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Kalau kita tidak ingatkan, ini bablas, Bu Hersu. Ya. Oke, jadi saya teringat dulu anekdot di masa Orde Baru. Katanya kalau ada orang tua punya anak laki-laki 5, ditanya, laki-laki pada waktu itu, karena memang belum ada yang akademinya, yang taruni belum ada pada waktu itu. Ditanya, saya ingin jadi jenderal, masuk akademi, masuk Akabri pada waktu itu ya. Mau jadi bupati, gubernur, masuk Akabri. Mau jadi pengusaha pun masuk Akabri, karena nah ini jangan sampai terulang lagi. Sekarang masuk Akpol. Gitu. Iya, begitu. Jadi mestinya kita tetap pada tupoksi, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan profesi yang profesional, kira-kira gitu. Kalau profesi berarti dia harus profesional. Konsentrasi aja di bidangnya. Memang ada beberapa institusi yang terkait dengan tugas-tugas TNI atau tugas-tugas kepolisian. Tapi mestinya bukan tambah banyak, tapi tambah berkurang. Ini kan kalau kita lihat semakin banyak. Dari awalnya hanya 7 lembaga, jadi 10, jadi 13, jadi 15. Lama-lama boleh ke 34 institusi, Bung Hersu. Ini kita lihat alurnya. Kapolri dan Panglima TNI mau mengubah undang-undang supaya bisa TNI dan Polri masuk ke wilayah-wilayah yang bertambah itu. Lama-lama akhirnya memang merangkak begitu ya. Ini sih kalau kita tidak ingatkan, ya betul-betul akhirnya nanti kembali lagi kita akan lihat lagi seperti bagaimana saya tidak setuju ketika polisi aktif menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat waktu itu, Komjen Muhammad Irawan, terus ya Sormin di Sumatera Utara, seperti itu. Ini kan tidak belajar dari pengalaman ketika SBY menjadikan Tanri Balilamo menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dengan cara alih status dari TNI menjadi PNS. Dan kemudian baru ditugaskan di situ. Bukan kemudian masih menyandang militer aktif. Pensiunnya juga berbeda. Pensiun karena eselon 1 maka sampai 60 tahun. Nah ini kan tidak. Setelah itu bisa kembali lagi. Nanti kan sama juga. Semuanya mau ikut pilkada. Kalau kemudian tidak terpilih, kembali lagi. Nah, ini kan nggak bagus gitu loh. Sama dengan kritik kita, KPK dibangun untuk apa sih? Karena lemahnya polisi, karena lemahnya jaksa. Tapi kemudian dipimpin oleh polisi lagi. Kalau gitu buat apa ada KPK gitu loh. Ini kan muter-muter justru mencari tempat bagi polisi aktif. Ini nggak bagus menurut saya. Oke. Nah, tadi kan banyak berserak-serak beberapa rekomendasi. Coba kalau Anda berikan semacam rekomendasi, semacam strong recommendation, apa yang harus dilakukan pembenahan terhadap lembaga kepolisian ini, Bung Slamet Ginting? Ya, pertama polisi itu
sesuai dengan tanggung jawabnya dia adalah alat negara penegak hukum. Itu harus digarisbawahi dulu. Ya. Kemudian dia sebagai pembina Kamtibmas. Ya. Nah, ini harus digarisbawahi. Kemudian juga dia menjadi koordinator dari polisi-polisi khusus, misalnya seperti polisi kehutanan, polisi Pamong Praja. Dia membawahi itu dalam bentuk koordinasi. Yang seperti ini yang harusnya dikedepankan bukan lagi menjalankan fungsi kekaryaan. Itu nggak boleh. Kemudian masuk ke wilayah-wilayah politik praktis. Misalnya dia tidak netral ketika ada persoalan rakyat dengan pemerintah. Ini nggak boleh. Dia ini alat negara, bukan alat pemerintah. Karena itu kemudian dia aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Ini harus digarisbawahi. Sehingga misalnya dalam sidang kabinet, dia bukan anggota kabinet. Kecuali kemudian rapat yang dipimpin oleh presiden selaku kepala negara. Ini kan karena dia kepolisian negara. Sama TNI juga. Dalam rapat kepala negara, bukan rapat kabinet. Karena kalau rapat kabinet ini kan menteri pemerintahan. Jadi harus dibedakan. Kepala polisi, jaksa agung, dan juga panglima TNI. Fungsinya dia alat negara, bukan alat pemerintah. Ini harus kita ingatkan terus, Bung Hersu, supaya tidak bablas, karena era Soekarno bablas, era Soeharto bablas, mau bablas lagi sekarang. Kita setback lagi ke era sekitar 70 tahun yang lalu. Masa sih kita mau mundur? Kira-kira begitu, Bung Hersu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Slamet Ginting. Selamat berbenah untuk ini, Slamet Ginting, tapi saya selamat berbenahnya untuk Pak Kapolri ya. Oh, siap. Banyak sekali PR yang mesti dikerjakan untuk membenahi Polri, dan saya kira memang publik juga mengharapkan itu, perubahan-perubahan semacam itu. Karena kita ini sudah 23 tahun ya reformasi. Kalau kita, jadi kenapa mesti jangan sampai kita kemudian dinilai bahwa kita jalan mundur. Ini di Indonesia jalan demokrasi, dan jangan sampai polisi menjadi bagian dari tadi itu mundurnya demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bung Hersu. Ya.